Pernyataan Menko Yusril itu adalah inkonstitusional. Maka dia menjadi tidak koheren dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nama saya TM Lutfi Aziz. Saya seorang advokat dan managing partner dari Jakarta International Law Office, JILO, dan juga sebagai Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia, DEPA RI. Saya cukup tercengang dengan pernyataan Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, yang menyatakan bahwasanya PRADI, Persatuan Advokat Indonesia, adalah sebagai wadah tunggal, sebagai state organ, ya, dan organisasi advokat lainnya itu adalah sebagai ormas. Tentu saja pernyataan ini mengundang banyak tanggapan dari kalangan advokat, ya, dari organisasi advokat, dari praktisi hukum, ya, bahkan mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD juga memberikan tanggapannya dalam sebuah channel YouTube, dalam podcast beliau. Hal ini sangat wajar, ya, oleh karena situasinya kan situasi ini sebetulnya kan situasi yang tenang sebenarnya, ya. Tapi tiba-tiba ada pernyataan seorang Menko yang mengagetkan para advokat dan organisasi advokat. Mengapa mengagetkan? Pertama, Pak Yusril ini adalah juga seorang advokat. Beliau juga mempunyai law firm, yang kebetulan law firm Yusril Iza Mahendra, saya adalah salah satu yang ikut mendirikan law firm itu. Dan kabarnya juga beliau ini juga adalah salah satu pengurus di organisasi advokat bersama Pak Otto Hasibuan yang juga adalah Wamenko. Nah, ini sebetulnya seorang pejabat publik kalau menyampaikan pernyataan semacam itu, ya, mestinya beliau tahu posisinya. Mesti kalau beliau itu mundur dari jabatan publik tersebut, maka itu tidak ada konflik of interest. Kalau beliau masih menjabat jabatan semacam itu, kan jangan disalahkan kalau orang kemudian, wah, ini ada vested interest ini ada konflik of interest ini. Karena sebetulnya seorang Menko, sebagai seorang pejabat publik, maka dia adalah katakanlah membawahi atau bapaknya dari para advokat yang lainnya. Tapi kalau dengan pernyataan semacam itu, menjadi pernyataan itu diskriminatif. Sehingga jangan disalahkan kalau orang mengatakan ini abuse of power, ini penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua adalah, pernyataan ini adalah inkonstitusional. Kenapa saya katakan inkonstitusional? Karena freedom of association, kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi itu dijamin dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini adalah hak yang non-derogative right. Artinya dia merupakan hak yang melekat. Tidak boleh hak tersebut dihalang-halangi, hak tersebut dicabut. Karena faktanya organisasi advokat yang ada sekarang itu banyak. Mahkamah Agung dengan SKMA atau SEMA itu memberikan kesempatan kepada advokat dan organisasi apapun untuk diambil sumpahnya di pengadilan dan kemudian untuk beracara di lembaga peradilan. Walaupun kalau almarhum Bang Buyung itu mengatakan disumpah tidak harus di pengadilan. Ya, sumpah bisa di masjid, bisa di gereja, dan di tempat ibadah lainnya. Nah, itu. Jadi, kali lagi pernyataan Menko Yusril itu adalah inkonstitusional. Karena itu, maka dia menjadi tidak koheren, ya, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sungguh sangat disayangkan, ya, seorang Menko memberikan pernyataan yang semacam itu yang hanya berdasarkan formal justice, ya, bukan berdasarkan substantive justice, ya. Dan cara berpikirnya pun adalah cara berpikir yang keliru, ya. Ini adalah kita mengingatkan, ya, kepada beliau, ya, sebagai pejabat publik. Dan tentu saja ini juga bisa merugikan bagi pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo ini kan harus fokus dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang serius, ya. Tetapi dengan pernyataan semacam ini kan bisa terganggu. Karena ini kan saya lihat reaksi dari berbagai organisasi advokat terhadap pernyataan ini. Saya harapkan Pak Yusril tidak membuat kontroversi. Karena pengalaman beliau ini kan sudah banyak, ya. Menjadi menteri pada zamannya Presiden Gus Dur, menjadi menteri pada zamannya Pak SBY, dan sekarang juga kembali menjadi menteri zamannya Pak Prabowo Subianto. Pernyataan-pernyataan semacam itu sebelumnya kan juga pernyataan-pernyataan agak kontroversi, ya, terkait dengan anggaran HAM kemarin, kemudian juga terkait dengan transfer of prisoners itu yang ke Filipina, pernyataan pengalihan narapidana ke Filipina, ya, bahkan itu dikomentari langsung, diberi catatan langsung oleh Profesor Mahfud. Nah, tentu saya tidak ingin mengomentari secara lebih detail soal itu, ya, karena kita harus pelajari apakah Indonesia sudah meratifikasi konvensi
tentang Strasbourg, tentang transfer of prisoners misalnya, dan kemudian dengan undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan, apakah memang transfer of prisoners itu harus ada undang-undangnya tersendiri dulu dan lain-lain. Saya ingin menambahkan beberapa hal terkait sejarah organisasi advokat. Kebetulan pada detik-detik krusial ya, ketika katakanlah pecahnya organisasi Pradi, saya dilibatkan oleh Adnan Buyung Nasution. Saya kebetulan sebagai asisten pribadi beliau, jadi mengikuti beberapa pertemuan ya. Ini sebetulnya rangkaian dari pertemuan di Ranca Bentang, di Manhattan, kemudian beberapa pertemuan yang lainnya. Saya tidak ingat semuanya, tetapi di antaranya ada pertemuan tanggal 11 Maret ya, tahun 2008. Itu yang hadir ada Pak Ronggur Hutagalung, ada Pak Sujono, ada Pak Johan Johari, ada Frans Winarta, ada Bang Kamal Firdaus, ada Simamora, dan kebetulan ada saya juga hadir sebagai peserta di tempat Bang Buyung. Ini catatannya. Saya kebetulan lumayan, saya beberapa catatan masih saya simpan begitu. Kemudian esok harinya, tanggal 12 Maret 2008 pada pukul 18.30, tempat pertemuannya di Geraha Niaga lantai 27. Itu yang hadir Bang Buyung sendiri, kemudian Otto Hasibuan, Sugeng Teguh Santoso, Sumaryono, Fred Tumbuan, Denny Kailimang, Hari Ponto, Patra Zen, Hussein Wiradinata, Julius Risaldi, dan saya sendiri. Nah, ini pertemuan yang cukup alot dan semua orang, bagian besar masih hidup, ini saksi-saksi hidup. Kemudian ada pertemuan juga pada tanggal 13 Maret 2008. Yang hadir itu ada Adnan Buyung Nasution, Teguh Samudra, Ahmad Yani, Suhardi Sumomulyono, Patra Zen, Umar Tuasikal, dan ada saya sendiri. Ini merupakan catatan juga ya, sejarah yang kemudian menjadi salah satu sebab pecahnya Pradi itu. Dan kemudian ada lahir organisasi yang disebut dengan Kongres Advokat Indonesia, yang pionirnya adalah Adnan Buyung Nasution, yang kemudian diumumkan di Kompas juga tentang pembubaran Pradi oleh beberapa organisasi advokat yang tergabung. Kan ada 8 organisasi advokat yang tergabung dengan Pradi ya, setelah KKAI. Kemudian membubarkan diri dan lain-lain, bergulir dan kemudian menjadi seperti yang kita saksikan sekarang, berbagai organisasi advokat yang ada, berbagai organisasi profesi advokat. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya Pradi ini merupakan state organ, merupakan organ negara, silakan disimak. Tidak ada satupun di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18/2003 itu yang menyebutkan tentang Pradi, yang menyebutkan state organ negara, itu tidak ada. Bahkan semuanya sudah tahu dari kita bahwasanya pembentukan organisasi Pradi itu sudah melampaui waktu. Dan harusnya pada tanggal 5 April 2005 itu organisasi advokat yang disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Advokat itu terbentuk, kan diberi waktu 2 tahun seperti disebutkan dalam pasal 32 Undang-Undang Advokat. Tapi ini kan semuanya dilampaui. Nah, Bang Buyung concern dengan adanya kongres atau apapun namanya, bahwa pembentukan organisasi advokat itu menurut Bang Buyung harus dilakukan secara demokratis, harus dari bawah, dari grassroots terlebih dahulu, bukan sifatnya top down atau ditentukan para elit. Nah, ini yang Bang Buyung sampaikan terus-menerus. Bahkan dalam pertemuan di Geraha Niaga itu dia mengatakan bahwasanya saya ingin meninggalkan legacy. Kalau fondasinya ini kuat, saya sudah puas, saya melihatnya. Siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat, apakah Otto Hasibuan, apakah Denny Kailiman, atau yang lain-lain. Bang Buyung silahkan, tetapi proses demokratisasinya itu, prosesnya itu yang Bang Buyung menjadi concern. Jadi menurut saya kepada kawan-kawan advokat, kita tenang saja, kita usahakan kita bisa melakukan konsolidasi, kita bisa bertemu antara pimpinan organisasi advokat, kemudian DPR juga, atau juga pemerintah dan juga mungkin Mahkamah Agung, kita bisa juga berbicara bagaimana mencari format yang terbaik. Tetapi tentu saja yang harus mengambil decision, yang harus berada di depan tentu advokat sendiri, tentu adalah advokat sendiri ya, karena advokat itu harus merupakan sebuah organisasi yang independen, yang impartial. Kalau kita lihat organisasi advokat di negara-negara lain, mengapa dia diperhitungkan? Ya, mengapa dia diperhitungkan? Ya karena punya independensi. Karena itu maka advokat disebut dengan officium nobile atau noble profession. Kita lihat misalnya di Jepang, misalnya itu ada organisasi advokat namanya GFBA, Japan Federation of Bar Association, atau disebut dengan Nichibenren. Dia punya gedung besar di Kasumigaseki dan proses regenerasinya sangat mulus dan dia disegani. Oleh karena itu maka dia disebut sensei kalau di Jepang ya. Posisi advokat itu seperti anggota parlemen, sangat disegani dan sangat dihormati. American Bar Association, ABA juga begitu. Atau kalau di Singapura ada Law Society of Singapore. Itu juga organisasi
organisasi advokat yang sangat disegani. Nah, kita berharap bahwasanya ke depan organisasi advokat kita ini menjadi organisasi yang kokoh ya, sehingga disegani ya, organisasi advokat yang memang profesional dan kokoh, didirikan, dibangun secara demokratis, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang akan sangat diperhitungkan. Jadi menurut saya kepada kawan-kawan, kita tenang, kan tidak sendiri kita. Tidak ada Mahkamah Agung yang juga mengakui berbagai organisasi advokat. Ada Mahkamah Konstitusi juga. Tentu ada pemerintah juga. Dan saya kira kita tidak sendiri. Ya, mari kita bersama-sama membangun organisasi advokat ini untuk menciptakan the truth and justice, kebenaran dan keadilan. Karena itu yang diperjuangkan. Karena itu adalah mandat konstitusi kita, mandat Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang ada itu tidak hanya kepastian hukum yang adil, tidak ada istilahnya itu kepastian hukum saja, tapi kepastian hukum yang adil. Itu silahkan dilihat di pasal 28D ayat 1. Dan kalau kita lihat di dalam konstitusi juga bahwa kata adil yang mengandung unsur kata adil itu lebih banyak dari kata hukum. Artinya para pendiri bangsa itu sebetulnya ingin keadilan. Kita organisasi advokat juga ingin diperlakukan secara adil. Saya kira itu saja masukan dari saya, dan saya ingin agar teman-teman tetap semangat, kita tetap punya cita-cita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya. Dan orang seperti Bang Buyung misalnya itu menjadi contoh oleh kita. Dia lahir memang genuine sebagai seorang advokat, dia lahir sebagai pejuang bagi mereka yang less in power, bagi mereka yang papa, bagi mereka yang dipinggirkan. Orang-orang seperti Bang Buyung atau Yap Tiam Hin misalnya, ya itu adalah tokoh-tokoh di bidang hukum yang memang patut menjadi panutan, dan kita ingin agar advokat-advokat muda bisa mempelajari biografi beliau, bisa mempelajari biografi para advokat, tokoh-tokoh yang memang berangkat dari bawah, yang berangkat dari katakanlah grassroots sebagai seorang aktivis dan seorang advokat. Demikian dari saya, terima kasih.